Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nairat. Sahabat-sahabatku, setelah lama atau sekian tahun kita tidak berjumpa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam kegiatan ngopi, ngobrol perkara iman. Semoga obrolan ini menjadikan kita menjadi berpikir transendental, artinya berpikir melampaui batas pikiran manusia biasa, sehingga diharapkan kolbu kita bisa bersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan pertemuan kali ini kembali menjadi wasilman kotoakan, menyambung silaturahmi. Nah, sesuai dengan yang diperbincangkan tadi, bahwa hari ini kita akan mengambil tema tentang yang sebenarnya judulnya saya juga kurang berani nih mengutarakannya, tetapi karena kita sepakat bahwa ngopi ini, ngobrol perkara iman ini, kita akan berbicara tentang armalah atau kelompok wanita-wanita yang ditakdirkan oleh Allah ditinggalkan oleh suaminya, single parent, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan pula dengan istilah seorang janda. Kita sering mendengar apabila berkata konotasi janda itu, kadang-kadang dalam kehidupan sosial kita sering merasakan sesuatu yang kurang baik ya. Banyak orang yang berkonotasi, beranggapan atau cerita-cerita miris tentang seorang janda. Padahal di dalam Islam, di dalam kitab hadis Bukhari Muslim, seorang perawi hadis sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah au kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Yang artinya kurang lebih, orang-orang yang berusaha memenuhi atau membantu kebutuhan para janda, orang miskin, pahalanya itu seperti orang-orang yang mujahid fisabilillah, atau seperti orang-orang yang siang harinya rajin berpuasa, atau orang-orang yang rajin bertahajud pada malam harinya. Ini mendapatkan keutamaan. Nah, untuk berbicara tentang hal ini, maka saya akan bercerita, mengisahkan tentang seorang janda di zaman Rasulullah, zaman sahabat, pada saat zaman dulu, di zaman Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang janda, armalah, mungkin di benak kita semua akan Anda atau mungkin barangkali saya akan terlintas bila seandainya bertemu dengan seorang janda yang cantik, menggiurkan, berpenampilan bagus, fashionnya bagus, cantik, perilakunya baik, kemudian ia sedang mencari pasangan hidup. Saya yakin jika Anda seorang laki-laki, pasti naluri kelaki-lakiannya akan bangkit dan akan berpikir dalam pikiran Anda atau kita semua, do everything for getting her. Apa yang sesuatu kita dapat kerjakan untuk mendapatkannya. Ataupun seorang wanita yang sama gendernya dengan janda tersebut, kalau melihat janda yang baik seperti ini, barangkali akan mengacungkan jempolnya untuk banyak belajar daripadanya. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita ini atau alkisah ini, baiklah saya akan menggambarkan bahwa yang
akan saya bawakan atau dikisahkan ini, saya ambil bahan-bahan utamanya dari kitab Syiar A'lam An-Nubala terbitan Mesir karya Imam Az-Zahabi, dan kitab Suwar min Hayat As-Sahabah sama terbitan Mesir karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Pasha, di samping dari kitab-kitab lain atau buku-buku lain yang saya baca. Beginilah kisahnya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang janda yang cantik yang ditinggal mati suaminya. Namanya Rumasya binti Milhan An-Najariyah, yang kemudian dalam sehari-harinya dia itu dipanggil dengan nama sebutan Ummu Sulaim. Tentu kita pernah mendengar ada sahabat Nabi yang namanya Anas radhiyallahu anhu. Dia itulah anaknya Ummu Sulaim. Maka kita berpikir ada janda cantik, perempuan cantik yang berperilaku baik, anaknya juga menjadi anak yang baik. Biasanya kalau perempuan itu baik-baik, kemudian juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia juga akan melahirkan seorang anak yang baik, seperti yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Anas. Bahkan kalau orang barat mengatakan, be a strong woman so your daughter will have a role model and your son will know what to look for in a woman when he is a man. Jadi artinya, jadilah seorang wanita yang kuat, sehingga nanti anak wanitamu akan mempunyai sifat-sifat yang diwarisi seperti ibunya. Dan juga nanti anak laki-lakimu akan tahu apa yang harus dia cari ketika dia sudah dewasa. Dia akan tahu mencari wanita yang seperti apa ketika dia kelak dewasa. Itu kurang lebih seperti itulah. Nah, seperti yang dibicarakan tadi, bahwasanya yang diceritakan dalam kisah ini, Ummu Sulaim atau lebih dikenal dengan Rumasya binti Milhan An-Najariyah, ini dia itu memiliki suami, kemudian memiliki anak, kemudian dengan takdir Allah suaminya dipanggil menghadap Allah lebih dahulu, sehingga dia menjadi seorang janda. Ketika tersebar berita bahwa Ummu Sulaim menjadi janda, banyak lelaki yang ingin bersanding hidup dengannya. Tentunya lelaki mana yang tidak mendambakan pada saat itu wanita seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah tipe wanita yang memiliki inner beauty. Bukan hanya cantik wajahnya, parasnya, namun baik pula perilakunya. Dan dia dianugerahi kecerdasan berpikir. Nah, dari sekian banyak lelaki atau pria yang mendekati Ummu Sulaim, tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Sahal An-Najari, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan di kemudian hari, sebutannya adalah Abu Tolha. Abu Tolha adalah seorang laki-laki yang terhormat. Dia gentle, dia kaya, kalau dalam bahasa sekarang itu borju lah. Dengan kelebihan itu, ia berniat melamar Ummu Sulaim, janda tadi. Dan ia merasa punya keyakinan
Tidak akan ada lelaki lain yang bisa mengungguli kelebihannya pada saat itu. Maka dia berangkatlah menuju rumah Ummu Sulaim. Nah, dalam perjalanan Abu Thalhah teringat bahwa Ummu Sulaim sudah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Berkat dakwah Mus'ab bin Umair. Jadi Ummu Sulaim itu masuk Islam berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair. Tapi kata Abu Thalhah, apa urusannya denganku? Bukankah mantan suaminya dulu juga bukan orang Islam, non-Muslim? Bahkan suaminya dulu itu mengikuti agama nenek moyangnya, tidak masuk Islam. Begitu kata hati, kata pikiran Abu Thalhah itu. Jadi dia percaya diri, dia akan melamar Ummu Sulaim. Nah, ketika Abu Thalhah itu sampai di depan rumah Ummu Sulaim, kemudian dia permisi, mengetuk pintu, izin dibukakan pintu. Kemudian ia diizinkan pada saat itu oleh Ummu Sulaim. Yang di dalam rumah Ummu Sulaim itu ada anaknya yang tadi disebutkan, yang bernama Anas, yang kelak kemudian hari menjadi seorang yang bersahabat dan sekaligus anak angkat Rasulullah, menjadi sahabat Rasul. Anas itulah yang sering membantu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalhah itu tanpa basa-basi dia mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk melamar kepada Ummu Sulaim tersebut. Nah, setelah mendengar maksud kedatangan Abu Thalhah, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Thalhah, orang sepertimu tidak akan ditolak lamarannya. Tapi," katanya, "saya tidak bersedia kawin denganmu karena engkau masih kafir." Kafir itu artinya terhijab dari kebenaran, menutup diri dari kebenaran, terutama kebenaran Islam. Nah, mendengar jawaban Ummu Sulaim, Abu Thalhah menduga bahwa Ummu Sulaim itu hanya mencari-cari alasan saja. Padahal ia tahu bahwa Abu Thalhah itu adalah lelaki yang kaya dan disegani oleh masyarakat pada saat itu. Abu Thalhah pun berkata, "Wahai Ummu Sulaim, apakah ini yang membuatmu menolak lamaranku?" katanya. Ummu Sulaim berkata, "Memangnya apa kalau begitu?" Lalu Abu Thalhah tiba-tiba mengeluarkan, "Apa ini yang kuning atau ini yang putih?" Sambil dia itu memegang emas dan perak, diperlihatkan kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, "Maksudmu emas dan perak?" "Ya," jawab Abu Thalhah. Kemudian Ummu Sulaim berkata, bukan itu. Wahai Abu Thalhah, sungguh aku bersaksi kepadamu dan bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya, seandainya engkau mau masuk Islam, maka aku rela menjadi istrimu tanpa perlu engkau memberiku emas dan perak. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku untukmu," kata Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim pada saat itu tahu bahwa selama ini Abu Thalhah itu menyimpan berhala di rumahnya. Jadi di rumah Abu Thalhah itu ada berhala.
yang terbuat dari kayu antik. Setiap hari Abu Thalhah menyembah berhala itu, sebagaimana dilakukan oleh para pembesar lainnya pada saat itu. Nah, Ummu Sulaim itu menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang baik untuk mengajak Abu Thalhah ini masuk Islam. Memang Ummu Sulaim pada saat itu dianugerahi oleh Allah kecerdasan sehingga bisa berpikir seperti itu. Kemudian Ummu Sulaim berkata, apakah engkau Abu Thalhah tahu bahwa Tuhanmu yang selama ini engkau sembah adalah sesuatu yang tumbuh di atas bumi? Tentu saja aku tahu, kata Abu Thalhah itu. Lalu Ummu Sulaim berkata, apakah engkau tidak merasa bahwa Tuhan yang selama ini engkau sembah dijadikan kayu bakar oleh orang lain, yang nanti apinya dipakai untuk menghangatkan badan, untuk membuat roti? Wahai Abu Thalhah, engkau bersedia masuk Islam, maka aku rela menjadi istrimu. Aku tidak membutuhkan mahar lain selain engkau masuk Islam. Betapa hebatnya itu Ummu Sulaim. Lalu Abu Thalhah mengatakan, kalau begitu siapa yang akan menuntunku masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, aku yang akan menuntunmu. Lalu Abu Thalhah mengatakan, bagaimana caranya untuk masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, mudah saja. Engkau cukup mengatakan kalimat bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu engkau pulang ke rumahmu. Setelah membaca syahadat, engkau hancurkan semua berhala yang ada di rumahmu, lalu engkau lemparkan semuanya keluar dari rumahmu. Kemudian sesudah mendengar itu, Abu Thalhah lalu dibimbing mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Lalu sesuai dengan syarat yang ditawarkan oleh Ummu Sulaim, ia kemudian menikahi Ummu Sulaim. Sejak saat itu Abu Thalhah menjadi orang yang berkhidmat untuk agama Islam. Nah, kisah lamaran Abu Thalhah ini kepada Ummu Sulaim menjadi buah bibir, sampai-sampai orang berkata, tidak pernah kami dengar ada mahar yang lebih mulia dibandingkan dengan maharnya Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam, agama Islam. Nah, dengan demikian kemudian Allah memberkahi rumah tangganya yang dijalani Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, sehingga rumah tangganya menjadi penuh berkah. Paham sampai di sana? Kenapa jadi merenung seperti itu, teman-teman, sahabat-sahabatku? Apa berpikir jandanya atau berpikir Ummu Sulaim? Nah, kisah selanjutnya, sesudah bertahun-tahun Ummu Sulaim berumah tangga dengan Abu Thalhah, kemudian Ummu Sulaim itu bukan hanya cantik yang cerdas, tapi ia juga sebagai wanita yang pemberani. Tercatat ia pernah ikut di dalam perang Hunain, kemudian dia perang Uhud, dan perang ini adalah perang besar. Ingat saudara-saudaraku, seorang perempuan ikut perang dalam sebuah perang besar, Hunain dan Uhud. Pada saat perang Hunain, senjata Ummu Sulaim adalah pisau belati. Bermaksud menggoda Ummu Sulaim, Abu Thalhah
melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim mau ikut perang, tapi senjatanya cuma belati doang. Ummu Sulaim kemudian menimpali gurauan suaminya, wahai Rasulullah, jika ada orang kafir mendekatiku, maka akan aku robek perutnya dengan pisau ini. Itu menunjukkan keberanian seorang perempuan. Itulah Ummu Sulaim. Kemudian Anas, anaknya, anak Ummu Sulaim tadi pernah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah kailullah atau tidur siang di beranda rumah orang lain, kecuali di beranda rumah Ummu Sulaim. Artinya pernah Rasulullah itu tidur di beranda rumah Ummu Sulaim. Jika beliau ditanya alasannya, beliau menjawab, sesungguhnya aku menaruh perhatian kepadanya karena saudaranya terbunuh waktu ikut perang bersamaku. Alasannya itu nanti. Saudara Ummu Sulaim yang dimaksud Rasulullah adalah Haram bin Milhan, yang tidak lain adalah pamannya Anas. Jadi Haram bin Milhan itu adiknya Ummu Sulaim, ya, pamannya Anas. Kailullah itu tradisi orang Arab. Sebelum datang waktu zuhur, orang itu Arab biasanya bangun dari kailullahnya. Kailullah itu hanya beberapa saat saja, paling batas ya sekitar 1 jam lah menunggu zuhur. Kemudian Ummu Sulaim itu pernah membuat ulah pada Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah sedang kailullah berada di beranda rumah Ummu Sulaim. Saat beliau tidur, Ummu Sulaim kemudian melihat Rasulullah berkeringat. Kemudian buru-buru ia mengambil wadah untuk apa? Menampung tetesan keringat Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun. Melihat ulah Ummu Sulaim itu sedikit nyeleneh, beliau berkata, apa-apaan ini Ummu Sulaim? Apa yang sedang kau lakukan? Dengan ringan Ummu Sulaim menjawab, saya sedang menampung keringatmu yang menetes ketika engkau tidur. Nanti tetesan keringat itu akan aku oplos, akan aku mix campur dengan parfumku. Rasulullah SAW tidak berkomentar apa-apa dengan ulah Ummu Sulaim itu. Kalau di bahasa Sunda ayah wahenya gitu. Ummu Sulaim itu janda yang tadinya mantan janda itu, kemudian dia menikah dengan Abu Talha, jadi wanita yang lebih soleh lagi. Bukan hanya soal keringat sebetulnya. Di lain waktu Ummu Sulaim juga berulah pada saat Rasulullah melakukan haji wada, haji perpisahan. Bersama ratusan ribu umatnya, Rasulullah menggunduli rambutnya di Mina. Beberapa lembar rambut Rasulullah yang terjatuh dipungut oleh Abu Talha. Setelah itu Abu Talha memberikan rambutnya kepada istrinya, kepada Ummu Sulaim, untuk mendapatkan harta yang tidak ternilai ini, karena bukan dianggap lagi bahwa bagian dari tubuh Rasulullah itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ummu Sulaim langsung menyimpan rambut tersebut di tempat uangnya. Kalau zaman sekarang itu mungkin di dompet. Nah, ini apa yang dilakukan Ummu Sulaim ini terhadap tetesan keringat dan rambut Rasulullah disebut tabaruk. Makanya kita sekarang suka adalah mau tabaruk lah, mengambil berkah. Bukan hanya Ummu Sulaim, banyak para sahabat yang mengambil tabaruk. Ada tabaruk dengan bekas air wudhu Nabi. Ada yang tabaruk dengan sentuhan kulit, yang laki-laki maksudnya. Ada yang tabaruk dengan pakaian. Ada yang tabaruk dengan tanah pusara. Bahkan Ibnu Hisham dan dalam sirahnya menceritakan para sahabat yang berebut air ludah Rasulullah. Ada yang seperti itu. Itu bukan tindakan heritis, sebetulnya bukan bid'ah. Apalagi syirik. Itulah yang namanya cinta. Cinta kepada Nabi. Karena kalbunya bukan lagi berpikir menduakan Tuhan, menduakan Allah. Tidak seperti itu. Abu Talha, Ummu Sulaim dan Anas nampaknya adalah sebuah keluarga yang disukai oleh Rasulullah.
Bisa jadi karena sifat mereka itu yang polos, tidak berpura-pura, jujur ya. Dan ekspresi cintanya kepada Rasulullah itu tidak dibuat-buat. Suatu hari anak eh, suatu hari anak Ummu Sulaim sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat Abu Talha sedang keluar, sedang pergi. Kemudian ketika Ummu Sulaim melihat bahwa anaknya sudah meninggal, ia segera mengurusi, memandikan, mengkapani, dan membaringkannya di sebuah sudut rumah. Ketika Abu Talha datang dari pergiannya, ia menyambut suaminya, kemudian menyiapkan makan malam, sambil dinner kalau bahasa sekarang itu. Sang suami bertanya, bagaimana kabar anak kita? Ummu Sulaim menjawab, ia sudah tenang dan aku berharap ia menemukan kedamaian. Mendengar jawaban Ummu Sulaim, Abu Talha menjadi tenang. Ia berpikir bahwa anaknya sudah sembuh dari sakit. Subhanallah, inilah kelehatan Ummu Sulaim ketika suaminya pulang rumah dalam keadaan suaminya dalam keadaan lelah dengan segala kepenatan yang dialaminya di luar rumah. Ummu Sulaim tidak mau membebani pikiran suaminya dengan kematian anaknya. Ia memberikan waktu kepada sang suami untuk mengistirahatkan fisik dan mentalnya. Bukan hanya itu, bahkan ia memberi pelayanan prima kepada suaminya pada malam itu. Itulah kehebatan Ummu Sulaim. Bagaimana menurut Anda ini kehebatan Ummu Sulaim ini? Seperti itu. Ya, jadi pada saat itu perlakuan Ummu Sulaim maka dibalaslah oleh Allah. Anaknya yang pergi meninggalkan dibalas. Kemudian pada saat itu Allah menggantikannya dengan seorang anak yang di kemudian hari menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Jadi ceritakan katanya singkatnya, selama berumah tangga dengan ibu Abu Talha, Ummu Sulaim itu memiliki 9, dianugerahi 9 anak. Lalu apa yang istimewa dari anak-anak mereka? Yang istimewa dari anak-anak mereka adalah hafiz Quran. Nah, suatu hari Anas mendengar Rasulullah berkata, di saat aku masuk surga, aku mendengar suara langkah kaki seperti langkah rusa. Ternyata itulah adalah langkah Gumasya. Siapakah Gumasya yang dimaksud? Rasulullah berkata, Gumasya adalah Rumasya, yang tidak lain adalah nama asli dari Ummu Sulaim, Rumasya binti Milhan An-Najariyah. Dalam keterangan nama asli Ummu Sulaim itu kan Rumasya, kadang-kadang ditulis Gumasya. Jadi Ummu Sulaim adalah wanita yang hatinya penuh cinta. Ia tunjukkan cintanya kepada Rasulullah dan Islam. Ia lakukan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya dan keluarga. Pantaslah kalau surga adalah bonus yang terbaik untuknya. Nah, kita berdoa, berusaha bagaimana supaya pasangan-pasangan kita menjadi pasangan-pasangan yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai suami-suaminya dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Barangkali itulah ya pada ngobrol perkara iman hari ini. Semoga ada manfaat. Ada yang ditanyakan tentang janda? Ya, kita sharing aja nanti. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan malam ini disaksikan Allah dan para malaikatnya, dicatat menjadi kebaikan bagi kita semua, dan mendapatkan maghfirah atas kekurangan dan kesalahan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.